Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Permana, mahasiswa program studi sarjana keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil penelitian yang telah saya lakukan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penguji 1, Ibu Pamisi Dewi, penguji 2, Ibu Tesumani, penguji 3, Ibu Indri Heri Susanti, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi hasil penelitian yang telah saya lakukan. Di sini peneliti mengambil judul yaitu hubungan pikiran diapia dengan pelaku kering pada mahasiswa S1 keperawatan di Universitas Harapan Bangsa. Dengan latar belakang yaitu perawat adalah satu profesi yang sangat mulia karena memerlukan kesabaran dan ketenangan dalam melayani pasien yang sedang menderita sakit. Untuk itu, seorang perawat memerlukan kemampuan untuk memperhatikan orang lain, keterampilan intelektual, teknikal, dan terpesona yang tercermin dalam pelaku caring. Pembentukan pelaku caring salah satunya perlu dilakukan penguatan dan dukungan sejak dini yaitu pada tahap kuliah. Caring adalah bagian dari kehidupan manusia yang merupakan hasil dari budaya, nilai, dan hubungan dengan manusia lain. Mahasiswa mulai belajar mengenai pola hubungan yang timbal balik dan pelaku caring dengan melalui interaksi dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan lingkungan bergaul seorang remaja. Melalui interaksi dengan teman sebaya, individu akan berkenalan dan mulai bergaul dengan teman-temannya untuk kemudian membentuk kelompok-kelompok jika pelaku temannya tersebut telah dirasa cocok. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di Universitas Harapan Bangsa di program studi keperawatan S1 didapatkan bahwa jumlah mahasiswa semester 4, 6, dan 8 sebanyak 250 mahasiswa yang terdiri dari 6 kelas. Dari hasil latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan pikiran diapia dengan pelaku caring pada masa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui hubungan pikiran diapia dengan pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Tujuan khusus di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pikiran diapia mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Yang ketiga, menganalisis hubungan pikiran diapia dengan pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Langkah teori di sini yaitu mahasiswa yang memiliki pikiran diapia dengan karakteristik yaitu kesenangan, penerimaan, percaya, respek, saling membantu, menciptakan asia, pengertian spontanitas dengan peran pikiran sumber informasi, kritis, asa ingin tahu yang kuat, jalan pikiran egosentris, dan sumber emosional. Pikiran diapia dapat memiliki pelaku caring. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku caring yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Kerangka konsep. Variabel bebas di sini diambil pikiran diapia, variabel terikat yaitu pelaku caring. Dengan hipotesis HA, ada hubungan pikiran diapia dengan pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. H0 tidak ada hubungan pikiran diapia dengan pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa. Dengan jenis dan rancangan penelitian, menggunakan deskriptif korelasional dengan pendekatan yang digunakan adalah cross-seksional. Tempat penelitian di Universitas Harapan Bangsa, waktu penelitian pada bulan Oktober 2019 sampai Agustus 2020. Waktu pengambilan data pada tanggal 28 Mei sampai 2 Juli 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa sebanyak 250 mahasiswa yang terdiri dari semester 4, 6, dan 8. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampel, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Definisi operasional, di sini variabel independen pikiran diapia menggunakan kuesioner pikiran diapia scale yang terdiri dari 22 pertanyaan dengan hasil ukur baik jika skor 66 sampai 88, cukup jika skor 44 sampai 65, kurang jika skor 22 sampai 43 dengan skala ukur skala ordinal.
Untuk variabel dependent pelaku caring dengan alat ukur kuesioner caring behavior inventory yang terdiri dari 42 pertanyaan dengan hasil ukur baik jika skor 114 sampai 152, cukup jika skor 76 sampai 113, kurang jika skor 38 sampai 75 dengan skala ukur ordinal. Untuk uji validitas, dilakukan uji validitas kuesioner Pickering Behavior Scale dengan 22 pertanyaan dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2020 di Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa dengan jumlah responden 30 mahasiswa. Untuk uji validitas, di sini kuesioner Caring Behavior Inventory 42 pertanyaan dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2020 di Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa dengan jumlah responden 30 mahasiswa. Untuk hasil uji validitas dan reliabilitas, untuk hasil uji validitas Pickering Behavior Scale dengan jumlah 22 item didapatkan R hitung lebih besar dari L tabel 0,361 dengan taraf signifikan 5%, maka semua item pertanyaan dinyatakan valid. Untuk hasil uji reliabilitasnya, 22 item pertanyaan didapatkan nilai Combes alpha 0,937, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dinyatakan reliable atau handal. Untuk hasil uji validitas Caring Behavior Inventory, dari 42 item didapatkan 38 item dinyatakan valid dengan hitung lebih besar dari tabel 0,361 dan 4 item dikatakan tidak valid nilai hitung kurang dari tabel 0,31. Untuk hasil uji reliabilitas, 42 item pertanyaan didapatkan nilai Combes alpha 0,940 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dinyatakan reliable atau handal. Untuk hasil penelitian, di sini dapat dilihat bahwa untuk distribusi frekuensi Pickering Behavior dalam kategori cukup, yaitu dengan frekuensi 127%. 127 dengan persentase 50,8. Untuk distribusi frekuensi pelaku caring didapatkan baik dengan frekuensi 219 dengan persentase 87,6. Untuk hubungan Pickering Behavior dengan pelaku caring mahasiswa Keperawatan S1 di Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa didapatkan nilai Combes alpha 0,169 dengan nilai p-value 0,007. Dapat disimpulkan bahwa H0 dinyatakan ada hubungan yang sangat signifikan antara Pickering Behavior dengan pelaku caring. Pembahasan. Di sini gambaran Pickering Behavior dari 150 responden ada 127 orang, 50,8% yang menyatakan Pickering Behavior dalam kategori cukup. Dan ada 12 orang, 4,8% yang menyatakan Pickering Behavior dalam kategori kurang. Menurut Semiawan 1999 dan Rahmawati 2015 menyatakan fakta-fakta yang mempengaruhi pelaku teman sebaya adalah kesamaan usia, situasi, keakraban, ukuran kelompok, dan perkembangan kognisi. Hasil analisis kuesioner Pickering Behavior, indikator dukungan support memperoleh nilai tertinggi 810, yaitu pada pernyataan teman sekelas saling lebih semangat satu sama lain. Lingkungan kelas dan interaksi antara teman sekelas merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial bagi mahasiswa keperawatan. Untuk hasil analisis kuesioner Pickering Behavior, indikator membantu doing for memperoleh nilai terendah, yaitu 620, yaitu pada pernyataan teman sekelas, saya memperhatikan apa yang saya butuhkan. Dalam satu kelompok, mahasiswa keperawatan seringkali terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan timbulnya masalah. Adanya diskusi dan saling membantu merupakan solusi untuk minimalisir terjadinya perdebatan antar anggota kelompok. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan peneliti, berasumsi bahwa Pickering Behavior dapat terjadi karena faktor dukungan yang diberikan oleh teman sekelas, memungkinkan terjadinya proses kerjasama dan proses kolaborasi antar teman sekelas. Peneliti ini tingkat Pickering Behavior dalam kategori cukup karena mahasiswa selama perkuliahan sudah sering melakukan tugas secara berkelompok, sehingga sudah dilatih untuk saling perhatian, saling mendukung, dan saling bekerja sama. Hal ini juga didukung dengan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sharma tentang Pickering Behavior among the nursing student menunjukkan dari 306 responden ada 265% peserta penelitian memiliki tingkat rata-rata Pickering Behavior.
Untuk gambaran perilaku caring, didapatkan dari 250 responden, ada 219 responden, 87,6% menyatakan perilaku caring dalam kategori baik, dan 31 responden, 12,4% menyatakan perilaku caring kategori cukup. Menurut Isyarah 2018 menyatakan bahwa secara teori caring dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi faktor individu, organisasi, dan psikologis. Hasil analisis kuesioner pelaku caring nilai tertinggi diperoleh pada dimensi pengetahuan dan keterampilan profesional. Professional knowledge and skill 926, yaitu pada pernyataan kuesioner saat praktik klinik di rumah sakit, saya menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dalam dunia kesehatan, di antara tenaga kesehatan, yang mengetahui kondisi pasien harus menjaga rahasia informasi pasien, baik itu data pasien maupun kondisi pasien. Namun, apabila dibutuhkan, hanya boleh dibuka oleh orang tertentu. Asal analisis kuesioner pelaku caring nilai terendah pada dimensi kebutuhan positif. Positif connection 742, pada pernyataan saat praktik klinik di rumah sakit, saya meminta pendapat pasien dalam perawatan dirinya. Perawatan diri hendaklah dilakukan pasien maupun dibantu oleh keluarga pasien, karena pada kondisi sakit pasien memerlukan perawatan diri untuk terhindar dari penyakit lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama antar tim kesehatan dengan keluarga untuk meningkatkan perawatan diri pada pasien. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, peneliti berasumsi bahwa perilaku caring yang baik dipengaruhi oleh faktor lingkungan di dalam kelas. Lingkungan di dalam kelas mempengaruhi perilaku caring terhadap perkembangan mahasiswa keperawatan, serta mempengaruhi mahasiswa keperawatan dalam melakukan tindakan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nur Hayati tentang model peningkatan perilaku caring pada mahasiswa jurusan keperawatan Politeknik Kemenkes Pangkal Pinang, menunjukkan dari 69 responden ada 30 responden 43,5% menyatakan pada kategori baik. Hubungan caring BAPIA dengan pelaku caring masuk kekuatan S1 di bangsa, berdasarkan penelitian diperoleh bahwa hubungan caring BAPIA dengan pelaku caring menunjukkan nilai 0,007 kurang dari 0,05 dengan korelasi koefisien 0,169, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan berarti antara caring BAPIA dengan pelaku caring mahasiswa keperawatan S1 di Universitas Harapan Bangsa dengan keeratan hubungan sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan peneliti berasumsi bahwa caring BAPIA dapat terjadi karena faktor dukungan yang diberikan oleh teman sekelas, yang memungkinkan terjadinya proses kerjasama dan proses kolaborasi sehingga pelaku caring antar teman sekelas terjadi dengan baik. Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan profesional yang dimiliki oleh mahasiswa keperawatan harus dimiliki untuk digunakan pada saat praktik atau kerja nantinya. Keterbatasan penelitian di sini yaitu tidak bisa ketemu secara tatap muka ke responden dikarenakan adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang mengharuskan peneliti untuk membagikan kuesioner secara daring. Implikasi, peneliti ini mempunyai dampak positif terhadap peningkatan perilaku caring pada mahasiswa S1 keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan perilaku caring sesama mahasiswa. Caring BAPIA yang baik memiliki hubungan dengan perilaku caring yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas wawasan perilaku caring yang baik pada mahasiswa S1 di Universitas Harapan Bangsa. Kesimpulannya, di sini didapatkan sebagian besar responden mahasiswa S1 memiliki caring BAPIA cukup 127 orang, 50,8%. Dan sebagian besar responden mahasiswa S1 memiliki perilaku caring baik 219 orang, 87,6%. Didapatkan ada hubungan antara caring BAPIA dengan perilaku caring mahasiswa keperawatan 1 di Universitas Bangsa dengan nilai P-PALU 0,007 kurang dari 0,05 dengan korelasi koefisien 0,169. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Hasil penelitian yang saya lakukan, yang berjudul Hubungan caring BAPIA dengan pelaku caring pada mahasiswa keperawatan 1 di Universitas Harapan Bangsa.